Pagi Pak. Sudah dengar. Selamat pagi. Pagi Pagi, Pak. Pak. Selamat pagi. Pagi Pak. Bagaimana kabar hari ini? Baik, Pak. Ada yang tidak makan dari pagi? Saya kenapa tidak makan? Mama tidak makan Pak. Bilang kasih tahu dengan mama ya. Kalau pagi itu siap sarapan untuk anaknya sebelum pergi Sekolah. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada Jangan main. Kita PSSI dulu ya. Marus, Ada Pak. David, Datang. Magung, ada. Uli, Hadir. Cemati, Ada Pak. Darul, Tidak ada. Datang, Pak. pada tidak datang. Sakit. Sakit kan? Pak. Kalau pulang sekolah sebentar kan ada izin dia ya. Satu orang dulu harus makan. Dari kita tahu kan kamu sudah. Coba kita lihat. Oke, baik anak-anak. Minggu lalu kita bahas tentang peta di seputaran NTT. Nah, sekarang hari ini kita akan belajar tentang pengaruh letak dan kondisi geografis Indonesia terhadap kondisi ekonomi masyarakat Indonesia. Nah, ada tujuan pembelajaran kita hari ini anak-anak. Yang pertama itu untuk mengetahui letak dan kondisi geografis Indonesia. Yang kedua untuk mengetahui pengaruh terhadap ekonomi masyarakat Indonesia. Nah, mungkin adik-adik bertanya begini, apa itu tujuan pembelajaran? Nah, adik-adik, tujuan pembelajaran itu untuk mengetahui atau untuk berakhirnya materi yang kita pelajari hari ini. Nah, sebelum kita ke materi di hari ini, saya minta Ferry pimpin kita untuk membawa lagu. Tahu lagu dari Sabang Sampai Merauke? Tahu Pak. Nah, sesuai dengan topik materi kita hari ini, saya minta Ferry ke depan untuk pimpin kita lagu. Bisa tahu? Asal dulu saya. Asal berapa nih? Tidak salah. Tidak salah. Ini di kelas kami Pak. Oh iya, ya
duluan ngaji saja. Dari duluan ngaji. Ya. Buat guru dan buat teman-teman sekalian, mari kita siap dulu. Diri. Ya, dari Sabang tahu dong. Dari Sabang sampai Merauke. 3, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, Sabang pulau-pulau, selalu menyambut menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah air. Aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Mari kita beri aplaus untuk kami. Terima kasih ya Dede. Nah, sekarang kita ke materi inti kita. Yang pertama itu letak geografis Indonesia. Indonesia terletak di antara dua benua. Siapa yang tahu? Asia dan Australia. Asia dan dua samudra yaitu India dan Samudra Pasifik. Secara astronomis Indonesia berada di antara 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat sudut timur sampai 141 sudut timur. Letak ini menjadikan Indonesia sebagai jalur perdagangan internasional. Karena letak ini kita berada di jalur perdagangan internasional. Dan daerah kali ini salah satu bentuk contoh letak di Indonesia. Garis bujur teman-teman adik-adik yang bisa lihat. Bisa garis katulistiwa bisa lihat. Bisa Pak, bisa. Ini merupakan contoh garis katulistiwa. Nah, yang kedua, kondisi geografis Indonesia. Yang pertama itu Indonesia merupakan negara kepulauan dengan lebih dari 17.504 pulau. Nah, dari 17.504 itu ada 5 pulau yang paling besar di Indonesia. Pulau apa saja? Yang pertama, yang paling ujung ini Sumatera. Pulau Sumatera. Dalam Pulau Sumatera ini, adik-adik, terdiri dari berbagai provinsi. Mana ada yang pulau? Mana pulau apa? Ayo, pikir betul apa? Pikir betul. Oh iya, 17.504. Atau dia baru kalau ini, atau tunggu kalau ada bisa. Nah, dari 17.504 itu terhitung dengan pulau-pulau kecil. Nah, yang dihuni oleh masyarakat Indonesia hanya ada beberapa pulau. Yang pertama tadi Pulau Sumatera. Dalam Pulau Sumatera ini terdapat 8 provinsi. Tadi tahap ke depan. Baca provinsi apa saja dalam Pulau Sumatera ini. Baik, ada beberapa provinsi yang ada di Pulau Sumatera. Yang pertama Provinsi Aceh, yang kedua Provinsi Sumatera Utara, yang ketiga Provinsi Riau, yang keempat Provinsi Sumatera Barat, yang kelima Provinsi Jambi, yang keenam Provinsi Sumatera Selatan, yang ketujuh Provinsi Bengkulu, dan yang terakhir Provinsi Lampung. Tepuk tangan untuk kalian. Nah, kita geser ke sebelah. Yang ini pulau apa? Pulau Kalimantan. Di dalam Pulau Kalimantan ini juga terdiri dari berbagai provinsi yang menghuni Pulau Kalimantan. Yang pertama itu Provinsi Kalimantan Barat. Yang kedua Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Di sini ada 5
5 provinsi yang menghuni dari pulau besar ini. Sekarang kita ke pulau yang dekat dengan Pulau Kalimantan. Kita ke bawah dulu. Ini Kalimantan, Pulau Jawa. Di dalam Pulau Jawa ini terdapat beberapa provinsi juga. Yang pertama yaitu Provinsi DKI Jakarta. Jakarta yang di Pulau Jawa. Yang kedua Provinsi Jawa Tengah. Terus yang ketiga Provinsi Jawa Timur. Yang keempat Provinsi Bali. Provinsi DKI Yogyakarta. Nah, itu yang terdapat di Pulau Jawa. Sekarang kita ke Pulau Sulawesi. Di Pulau Sulawesi terdapat beberapa provinsi juga di dalam. Kamu maju ke depan. Baca berapa provinsi di dalam. Yang pertama Provinsi Sulawesi Utara, yang kedua Provinsi Gorontalo, yang ketiga Provinsi Sulawesi Tengah, yang keempat Provinsi Sulawesi Barat, dan kelima Provinsi Sulawesi Tenggara, dan yang keenam Provinsi Sulawesi Selatan. Oke, baik. Tepuk tangan dulu ya. Nah, sekarang kita geser ke ujung timur. Ini Pulau Papua. Apa istilah main Pulau Papua? Provinsi apa saja yang di sini dalam Pulau Papua? Semangat. Oke teman-teman, ini merupakan provinsi paling timur di peta Indonesia. Ini Pulau Papua, pulau terbesar di Indonesia. Provinsi di dalamnya yaitu yang pertama Provinsi Papua Selatan, yang kedua Provinsi Papua Pegunungan, yang ketiga Provinsi Papua, yang keempat Provinsi Papua Tengah, yang kelima Provinsi Papua Barat, dan yang keenam itu Provinsi Papua Barat Daya. Oke, baik. Di dalam Pulau Papua di dalam Pulau Papua tadi terdiri 6 provinsi yang dilindungi oleh masyarakat. Nah, selanjutnya kita ke bagian kedua. Yang pertama tadi Indonesia merupakan negara kepulauan dengan lebih dari 17.500. Nah, yang kedua memiliki berbagai bentuk alam seperti pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, pantai, dan laut. Nah, saya bertanya dengan adik-adik, posisi kita di sini di dataran tinggi atau di dataran rendah? Tertinggi. Oke, di dataran tinggi. Nah, di dataran tinggi ini apa saja yang dilakukan oleh masyarakat dalam hal ekonomi? Menanam padi. Menanam padi, ya Pak. Salah. Itu di dataran rendah. Kalau menanam padi itu, ya fokusnya di dataran rendah sama Pak Desi. Bapak, ya, Bapak. Nah, bahasa dari dataran rendah. Baik, saya mengapa? Kalau kita di dataran tinggi, Pano, yaitu kita fokus ke kopi, sedikit, apa lagi lain? Kediri, Nah, yang ketiga, kaya akan sumber daya alam, hutan, tambang, perikanan, dan pertanian. Kaya akan sumber daya alam, hutan. Kan kalau tadi hutan buah tak salah, apa guna? Itu merupakan sumber daya alam. Apa manfaat dari hutan? Yang pertama itu tidak mencemarkan udara, sumber air melimpah, dan ada pun manfaat lainnya. Yang kedua tambang ini dia berada di sini, di pulau ini, di Papua. Tambang emas yang paling besar yaitu di Pulau Papua. Di Manggarai tidak ada tambang emas, hanya sumber daya alam seperti hutan,
perikanan dan pertanian. Sekarang kita ke berikut pengaruh terhadap ekonomi masyarakat. Yang pertama itu pertanian dan perkebunan. Pertama, iklim tropis dan tanah yang subur sangat cocok untuk kegiatan pertanian. Contohnya tadi padi, jagung, sayur, dan perkebunan lainnya. Berupa contohnya kelapa, sawit, karet, dan kopi. Nah, kelapa sawit ini dia berada di mana? Oke, ulangnya apa kelapa sawit itu Pak? Malaysia. Kalimantan. Kalau karet? Karet. Sementara Kalimantan juga di penghasil karet juga. Tapi kalau kopi kita di Manggarai yang banyak Pulau Flores juga ada. Nah, yang kedua daerah dataran rendah dan pegunungan mendukung formasi tanaman. Contohnya formasi tanaman. Contohnya tadi kopi, apa tadi sayur. Yang jadi pejabat. Kalau di pegunungan bisa sih bisa, cuma farmasi dia untuk tanaman yang tidak sesuai. Beda kalau di dataran rendah. Benar ya Pak. Nah, yang berikut yang bagian B yaitu perikanan dan kelautan. Yang pertama itu negara kepulauan dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia. Bayangkan adik-adik, negara kita merupakan negara yang memiliki kepulauan terpanjang kedua di dunia. Siapa yang tahu? Negara apa yang pertama? Tidak tahu. Karena dengan kepulauan yang negara kepulauan yang terpanjang di dunia, kita menghasilkan begitu banyak ikan dari laut, sehingga itu bisa diekspor ke luar negeri. Yang kedua itu berkontribusi besar terhadap ekspor dan pendapat negara. Penghasilan yang melimpah membuat negara kita menjadi negara yang bisa mengekspor barang-barang ke luar negeri. Itu menjadi salah satu pendapatan negara. Yang ke-C yaitu pertambangan. Kekayaan alam seperti minyak bumi, gas alam, batu bara, nikel banyak ditemukan di berbagai wilayah yang ada di Indonesia. Jadi, gas alam itu di mana, Bos? Di Indonesia, di daerah mana? Enggak sih belum. Flores. Flores. Nah, kalau batu bara, Barat. ya gas alam itu ada di Flores, seperti di Lumbung. Kalau batu bara, Iya. di Papua, Jawa. Jawa. Yang kedua, sama tadi yang seperti yang semula. Sekarang ke bagian B, perdagangan dan jasa. Yang pertama yaitu letak strategis menjadikan Indonesia sebagai perdagangan Indonesia. Apa maksudnya? Letak strategis menjadikan Indonesia sebagai perdagangan. Karena kita di bagian tengah, jadi jalur perdagangan dari berbagai negara itu melintas di Indonesia, sehingga memudahkan kita untuk menjual berbagai barang atau hasil dari kekayaan alam Indonesia. Yang kedua yaitu kota-kota atau pelabuhan tumbuh sebagai pusat ekonomi dan logistik.
Dan yang ke yaitu para wisata. Keindahan alam seperti pantai, gunung, hutan tropis menarik wisatawan domestik dan mancanegara. Contoh wisata alam yang ada di Flores, di mana? Komodo. Sama Komodo, Labuan Bajo, Ini Danau Beruntu. Danau Beruntu, apa? Kalau sepi waktu tidak terlalu terhitung sebagai bintang. Nah, kalau Merauke itu salah satunya. Itu yang banyak dikunjungi oleh wisatawan. Nah, seperti yang adik-adik ketahui, siapa yang pernah ke Labuan? Kami seluruh Teman-teman, mereka sering melihat orang-orang asing. Orang-orang asing yang ada di Labuan Bajo. Nah, kali itu dari provokasi masuk. Nah, maksud kedatangan mereka yaitu untuk menyaksikan atau melihat keindahan alam yang ada di Indonesia. Nah, apa manfaat bagi kita yaitu pendapatan negara semakin menarik atau semakin meningkat. Yang kedua, menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat di daerah wisata. Nah, manfaat dari ini tadi tidak hanya untuk negara, tapi untuk masyarakat setempat. Contohnya B misalnya, ya Ferry misalnya, lulus macam SDO lanjut sarjana apa? Ya, sadar wisata dengan bahasa Inggris. Nah, Ferry ini lanjut sadar wisata di jurusan apa? Gaya. Nah, contoh di Ferry sampai jurusan gaya. Setelah Ferry tamat nanti dari sadar wisata, dia langsung bekerja di Labuan Bajo karena sudah bisa berbahasa Inggris. Itu manfaat satu-satunya kepada masyarakat. Nah, manfaat yang kedua adalah sebelum masuk tempat wisata ini orang asing, masyarakat setempat membuat suatu apa namanya semacam apa? Pakai karcis. Nah, masyarakat membuat karcis sebelum menyaksikan wisata alam yang ada di daerah mereka. Nah, itu salah satu menjadi pendapatan dari masyarakat. Nah, bagian terakhir yaitu kesimpulan. Letak dan kondisi geografis Indonesia memberikan pengaruh besar terhadap jenis kegiatan ekonomi masyarakat di berbagai wilayah. Wilayah dengan sumber daya tertentu akan berkembang sesuai potensinya. Misalnya daerah pantai dengan perikanan, pegunungan dengan pertanian dan perkebunan, serta daerah tambang dengan industri ekstrak. Adik-adik, dari materi yang Pak sudah jelaskan tadi, mungkin ada yang belum mengerti. Ya, silakan. Yang saya tidak mengerti, daerah pegunungan, daerah dataran tinggi. Kalau daerah pegunungan seperti di mana? Yang tinggal di atas gunung. Kalau di daerah kita ini berada di daerah dataran tinggi. Pegunungan. Kalau pegunungan itu di mana? Pernah ke Manggarai Timur? Yang tinggal di atas gunung di apa? Di apa namanya? Pokoknya dia di Manggarai Timur yang masyarakatnya tinggal di atas gunung. Nah, itu melihat Jere itu di Jere Manggarai Timur. Kalau kalian ke sana, videonya sangat enak. Karena apa? Lihat kampung-kampung lain itu ke bawah, mereka ke atas. Nah, hanya jalurnya hanya satu saja keluar masuk. Kalau kita ini di daerah dataran tinggi. Ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada. Sekarang perhatikan di sini. Di sini pas sudah siapkan peta. Nah, jangan kita gambarnya seperti ini, karena ini tahap latihan. Pas kita basic untuk gambar. Jadi saya gambar peta Indonesia ini seperti ini. Nah, saya minta Pak ke depan tunjukkan mana pulau Kalimantan di kita ini dan sebutkan salah satu provinsi yang ada di dalam. Baik teman-teman,
Jadi salah satu Pulau Kalimantan. Tentunya di Pulau Kalimantan ini terdapat Provinsi Kalimantan Tenggara, Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Selatan. Oke, tepuk tangan teman-teman. Saya lihat kalian ngantuk semua. Berdiri. Ya, Peng, duduk terus ya. Main bola, main. Begini dia lambat Thailand sama CSO. Untuk semangat. Sekarang sudah di depan. Coba tunjukkan di mana Pulau Jawa di kita yang paling gambar. Sebutkan satu contoh provinsi yang ada di dalam. Teman-teman, ini merupakan Pulau Jawa. Salah satu provinsi di dalamnya yaitu Provinsi Jawa Tengah. Ya, mari berikan aplaus untuk dia. Oke, baik adik-adik, materi kita sudah sampai di sini. Nah, untuk mengasah kembali apa yang Pak sudah ada tadi, di sini Pak sudah siapkan ada 3 pertanyaan dan kalian kerja 3 pertanyaan ini untuk mengisi waktu yang masih tersisa. Di rumah. Kerja. Ada pun poin. Uli, paham sekolah lagi. Ini tempat poin. Nih. Ya, betul. Setelah itu presentasi di depan. Dari aku kerja ya. Kerja sudah. Ya. Sudah berapa? Nah, jadi jelas apa yang sudah kamu jawab, jelas di sana. Harus jawab satu-satu sebentar. Bagaimana tentang ekonomi Indonesia mempengaruhi perdagangan internasional? Menurut saya, tentang geografis mempengaruhi perdagangan internasional ini terjadinya kegiatan ekspor dan impor, ekspor dan impor, yang dimana kegiatan ekspor itu barang dari misalnya Pak, transfer barang dari negara lain, misalnya dari negara kita ke negara lain Pak, ekspor. Sementara itu kegiatan impor Pak, misalnya barang dari luar negeri Pak masuk ke negara kita, negara Indonesia Pak. Itu dari saya. Oke, tepuk tangan untuk Ferry. Nah, yang lain sudah sudah. Nah, siapa nak masuk? Baik teman-teman, coba tadi bagaimana kondisi geografis Indonesia atau mengenai ekonomi. Yang pertama itu di bagian keuntungan. Tentunya di keuntungan ini teman-teman ada sumber daya alam, di mana Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah seperti minyak bumi, gas, alam batu bara dan mineral lainnya. Yang kedua, para wisata. Keindahan alam yang budaya Indonesia dapat menarik wisatawan sehingga meningkatkan pendapat dari sektor pariwisata. Yang ketiga itu ada pertanian. Tentunya di bagian pertanian ini tanah yang subur dan iklim yang tropis memungkinkan Indonesia menjadi produk pertanian yang berlimpah. Sudah, ya. Mari kita berikan aplaus untuk kamu. Kira sudah. Soal apa saja potensi ekonomi yang muncul akibat kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim. Yang pertama itu perikanan dan kelautan. Yang kedua perdagangan maritim.
Jadi pertemuan kita hari ini sampai di sini. Saya harap adik-adik bisa belajar lagi di rumah. Minggu depan saya tes kembali materi apa. Untuk itu sebagai penutup saya minta Zahir untuk memimpin kita dalam doa. Cepat. Lagi Pak.